Dulu waktu S1 emang kan di situ kampusnya kampus bidang teknologi nuklir di Yogyakarta. Memang satu nggak banyak kan di jurusan itu di Indonesia. Yang kedua memang waktu itu di sana emang sebenarnya mayoritas orang-orang lebih utamakan untuk kerja. Memang ada pasar kerja yang cukup menyerap saat itu. Mau tidak mau ya harus beradaptasi. Kayak contoh tadi misalnya kalau mau sholat ya kita nggak bisa waktu sholat masuk kita langsung sholat, nggak bisa karena emang satu lokasi tidak ada fasilitas untuk sholat di kebanyakan di universitas di sana. Jadi ya kita menyesuaikan lah gitu. Contohnya misalnya kan karena kebetulan ada teman-teman juga yang sama, ya saling mengingatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke segmen Santris POV. Jadi Fitrah, kali ini kita sedang bersama alumni Parabe Angkatan Sayo Sakato, Bang Afwan Hafiz. Setelah 6 tahun menempuh pendidikan di Parabe, beliau melanjutkan S1-nya di Politeknik Nuklir Indonesia di Jogja, lalu S2-nya di Universitas Warsawa, Polandia, jurusan Fisika Murni, dan sekarang sedang melanjutkan S3-nya di Polandia. Wah, Masya Allah, keren ya Vi, abangnya sekolahnya jauh sampai ke negeri orang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kami nih manggilnya Abang, Ustadz atau Bapak atau gimana nih Bang? Nggak, abang aja bebas. Belum Ustadz kan juga. Kalau Ustadz lebih cocok yang angkatan teman abang yang lain itu. Nah Bang, kan abang S1-nya di Indonesia nih Bang. Terus abang ngelanjutin S2 sama S3-nya di Poland. Apa sih alasan utama abang mau ngelanjutin S2 sama S3-nya di Poland Bang? Oke. Oh ya, ini mungkin balik lagi ke abang coba ingat-ingat dulu ya ceritanya gimana. Dulu waktu S1 emang kan di situ kampusnya kampus bidang teknologi nuklir di Yogyakarta. Memang satu nggak banyak kan di jurusan itu di Indonesia. Yang kedua memang waktu itu di sana emang sebenarnya mayoritas orang-orang lebih utamakan untuk kerja. Memang ada pasar kerja yang cukup menyerap saat itu. Tapi kebetulan memang abang sama teman-teman di sana ada beberapa orang kayak kelompok teman belajar lah itu. Memang dari awal itu kayak lebih suka ke bidang teknologinya, bidang keilmuannya di sana. Jadi dari mungkin tahun kedua mulai ngobrol sama temen, kayaknya kita mau lanjut aja nih. Ada 5 atau 6 orang itu kalau nggak salah. Itu beda-beda jurusan. Waktu itu kami ngobrol-ngobrol kayaknya di mana nih yang enak buat lanjut. Sementara kan di Indonesia untuk teknologi nuklir sendiri nggak terlalu banyak ya, istilahnya penelitiannya nggak banyak dan belum banyak dipakai di sini gitu. Dan yang lain juga beberapa udah punya istilahnya planning untuk dari senior sebelumnya yang udah studi lanjut. Cuman waktu itu kebanyakan itu di Korea Selatan atau di Jepang. Dan untuk abang sendiri waktu itu juga selain tujuan studinya abang juga cari-cari tahu bidang nuklirnya apa sih yang paling abang suka waktu itu. Dan kebetulan waktu itu milih instrumentasinya, istilahnya teknologi pengembangan teknologi nuklirnya kayak seperti detektor dan kawan-kawan. Saat itu kebetulan sebelum mulai cari-cari tahu lah untuk sebelum penulisan tesis atau skripsi ya waktu itu untuk S1 emang cari-cari tahu bidang yang ada istilah dosen yang bisa membimbing siapa di Indonesia, dan ketemu salah satu peneliti di LIPI dulunya, sekarang BRIN. Ya itulah sebenarnya yang mengasih inspirasi awal coba cari di Eropa, karena memang untuk teknologi nuklir salah satunya yang paling maju di sana. Sebenarnya tidak spesifik Polandia waktu itu, lebih ke Eropanya, karena sistem dari yang di share oleh bapak itu. Kalau di Eropa sistemnya biasanya mereka kolaborasi gitu. Jadi kita tidak harus cari mungkin ke negara yang lebih kompetisinya tinggi kayak misalnya ke Inggris atau ke Perancis yang memang notabene orang Indonesia kan cukup banyak yang pingin ke sana gitu, dan beasiswanya pasti
kayak rebutan. Jadi waktu itu abang ngelis aja lah itu beberapa negara yang punya beasiswa dari negara mereka yang buka beasiswa full studi ke sana, dan istilahnya masih belum dikenal, belum terlalu terkenal oleh masyarakat Indonesia, dan punya program yang sesuai yang abang inginkan. Di situlah awalnya mendapatkan info Polandia, dan memang ada jurusannya, dan termasuk ke kolaborasi yang tadi awalnya pingin abang masukin. Itu mungkin cerita agak panjang mungkin sedikit ya ceritanya, tapi agak susah juga untuk dipersingkat. Lalu sebagai santri nih bang, apa sih tantangan terbesar abang pertama kali tiba di Eropa? Pernah nggak abang merasa minder sebagai santri nih yang identiknya dikenal orang banyak tuh mempelajari ilmu agama doang? Terlebih lagi itu kan di lingkungan baru bagi abang pas itu. Oh ya, ini abang untungnya waktu itu kan program beasiswanya itu ada 36-an dari Indonesia, dan mayoritas juga orang ya Muslim dan Muslimah. Jadi untuk itu untungnya karena kami datangnya barengan, beberapa hal yang biasanya mungkin orang kaget ya untuk ke Eropa sana, jadi abang nggak terlalu ngerasain banyak gitu. Cuman ya mungkin lebih kayak agak merasa berat aja mungkin karena kayak yang tadi dibilang, bisa kalau santri biasa di image-nya kan orang-orang yang punya agama ya, agamanya cukup dalam, dan tapi yang kalau kita udah di luar kan pemahaman agama itu nggak bisa diukur dari lulusan mana ya. Jadi waktu pertama kali ketemu dengan orang-orang teman-teman Indonesia di sana, lebih minder karena pas kita perkenalan kita mengaku santri lah atau lulusan Parabe, mereka rata-rata kan pasti punya ekspektasi yang tinggi ke kita, lebih ke sana, karena kalau pas nyampe di Polandianya kita biasa kan perkenalan diri lebih ke lulusan S1-nya di mana, dan biasa jarang keluar bahas-bahasan santri kalau untuk di bidang studinya langsung di sana. Tapi yang bikin shock tadi, biasanya sih untuk kebiasaan kita di sini ya, normalnya kita sholat dan semacamnya di sini kan gampang, kita ada azan dan segala macam, di sana nggak ada. Cuman yang tadi abang bilang tadi, karena kebetulan banyak teman-teman, jadi saling mengingatkan waktu itu di awal-awal, jadi nggak sekaget yang dibayangkan di awal. Lalu bang, gimana cara abang berinteraksi dengan teman-teman baru bang? Itu kan internasional tuh bang, banyak dari luar negeri, dari daerah-daerah lain, terus bahasanya pasti berbeda bang. Itu gimana cara abang berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat sekitar bang? Oke, ya ini ya mungkin ya seadanya lah ya, soalnya dulu waktu datang pertama karena kebetulan berkelompok, memang kita ada di program beasiswanya itu ada sebutan kayak sekolah bahasa. Jadi ya intinya salah satunya untuk belajar bahasa Polandianya, yang kedua perkenalan budaya di sana. Dan untungnya yang masuk ke sana waktu itu memang orang-orang pendatang juga, mahasiswa luar. Jadi mungkin karena mereka sama-sama merasa pendatang, mereka lebih open, jadi nggak terlalu susah untuk bergaul untuk teman-teman yang lain. Cuman memang waktu setelah mulai S2-nya untuk orang Polandianya baru ada istilahnya berasa kalau kita mau berteman itu agak berbeda. Contohnya kalau di sini kan kayak kita kalau misalnya habis kelas ngobrol sama teman, ya kayak kita berhenti di pintu ketemu aja, tiba-tiba ngobrol random aja, kan gampang. Kalau di sana orangnya sedikit, kalau apalagi kalau belum kenal, agak lebih susah kita mulai basa-basi. Mereka kan biasanya tidak terlalu suka basa-basi. Jadi paling kami ya teman-teman biasanya bikin taktiknya pasti nanya mata kuliah dulu atau pertanyaan dari dosen tadi, atau mungkin materi yang kita nggak paham nanya ke mereka dulu. Mereka malah lebih open kalau kita nanya hal serius duluan gitu. Baru yang untuk basa-basi di belakang. Itu mungkin bedanya yang kami amati setelah di awal-awal perkuliahan. Terus bang, kan abang sebagai putra daerah, putra Minang, pasti abang juga punya kebiasaan selama di Indonesia nih bang. Terus kalau abang nyampe di Poland, apa sih kebiasaan di Indonesia yang nggak bisa abang tinggalin bang? Oh ya, ini mungkin yang langsung kepikir itu pasti ini, kita makan cabai ya, sambal. Itu yang paling, ya selain mungkin cuaca dan tadi masalah pergaulan, yang paling berat itu makanan
selain yang dua tadi. Terutama waktu itu kota pertama yang didatangi di Polandia untuk sekolah bahasa itu bukan di ibu kota, di kota kecil, kota yang lebih kecil dibanding ibu kota, dan waktu itu kami nggak ketemu cabai gitu. Jadi yang ya teman-teman sama itu, yang kami lakuin sama, kami kalau pergi makan pasti kalau nggak bawa bekal sambal ABC, biasanya dulu yang kami bawa di tas, atau beberapa teman ada yang bawa bekal kiriman sambal yang kalengan dulu itu, ada yang kecil yang bisa dibawa. Berarti kalau mau makan keluar kami bawa itu di dalam tas sebagai persiapan, karena kalau makan di luar tanpa ada itu kayak nggak bisa, ada yang kurang nggak bisa nelon gitu kayak. Sambal is everything ya. Iya, kalau di sana iya. Sampai sekarang juga masih. Terus Bang, Abang kan udah selama 6 tahun tuh di Parabe. Pasti kebiasaan-kebiasaan santri itu udah benar-benar melekat dengan Abang. Terus gimana sih Abang menjaga nilai-nilai selama di pondok itu di lingkungan baru, Bang? Ya itu jujur emang agak, kalau untuk menjaga rutinitas yang ada kita di sini emang susah. Jadi mau tidak mau ya harus beradaptasi. Kayak contoh tadi misalnya kalau mau sholat ya kita nggak bisa waktu sholat masuk kita langsung sholat, nggak bisa, karena emang satu lokasi tidak ada fasilitas untuk sholat di kebanyakan di universitas di sana. Jadi ya kita menyesuaikan lah gitu. Kayak contohnya misalnya kan karena kebetulan ada teman-teman juga yang sama, ya saling mengingatkan, ya paling usaha-usaha yang bisa kita lakukan kayak gitu. Mungkin dulu awal-awal itu kami agak takut, misalnya waktu Jumatan. Memang kalau di situ ada masjidnya, yang kita harus kayak mungkin naik transportasi umum dulu sekitar 15-20 menit. Jadi kita harus izin kelas. Rata-rata kan Jumatan itu di jam-jamnya kelas ya. Jadi yang berat waktu itu mungkin minta izin ke dosennya. Cuman karena ada teman di awal-awal, jadi berani. Jadi mungkin yang faktor penting itu ya karena ada teman tadi. Kalau bisa ada teman yang satu ya yang mirip dengan kita, ketemu ngobrol. Kalau misalnya ada masalah, misalnya kayak kita bingung masalah sholat di mana, jadi kalau bareng kan bisa berani nanya ke kampus, apa ada tempat yang bisa kita pakai sholat, atau misalnya minta izin untuk pergi sholat Jumat misalnya contohnya. Cuma untuk benar-benar menjaga biar sama persis yang kita lakuin selama di Parabe itu susah ya. Jadi mau tidak mau harus ya sedikit beradaptasi. Gitu ya Bang. Terus kan Abang nih udah ngelanjutin S2 sama S3-nya di luar negeri nih Bang. Ada nggak sih Bang tips untuk kami yang masih sekolah, yang mau ngelanjutin kuliahnya? Ada sih nggak tipsnya untuk biar kita juga bisa ikutin Abang ke luar negeri gitu Bang? Oke. Kalau tips yang misalnya langsung bisa dipakai mungkin agak susah ya. Maksudnya dulu kan Abang mulainya waktu S2 itu tahun 2018-19 nyari informasi. Kemungkinan sih persyaratannya sama, tapi informasinya mungkin udah ada beberapa faktor yang berbeda ya. Itu mungkin poin pertama yang bisa Abang ingatkan itu ya rajin mencari informasi. Itu sangat penting ya, mau dimanapun mau kuliah maupun di Indonesia. Misalnya kalau kalian adik-adik punya niatan untuk sekolah, pertama itu gigih mencari informasi. Yang kedua itu kita cari tahu dulu maksud dari kita sendiri. Memang pertama itu kemauan untuk sekolahnya. Yang selanjutnya itu apa yang kita sukai. Kita mencari tahu jurusan. Contohnya jurusan yang kita sukai apa, spesifikasinya apa. Karena memang itu faktor penting selain mencari informasi tadi. Karena selain pertama untuk motivasi kita mencari informasi tadi, satu, yang kedua kalau kita sudah tahu spesifikasi yang kita mau, biasanya juga lebih gampang untuk mencari informasi. Kita nggak random kayak misalnya mencari beasiswa S1 atau S2 kemana gitu kan, itu terlalu generik. Biasanya agak lebih mungkin bisa ketemu, cuman kita harus banyak kerja, kayak mungkin ngerangkum beberapa artikel sampai ketemu mana yang kita mau. Jadi ya menggali jati diri sendiri ya, maunya kemana, maunya apa, dan itu biasanya membantu juga sebagai istilahnya ngetes ke motivasi kita juga. Terus Bang, gimana sih cara Abang belajar biar ngebalancein waktu untuk ngeraih
studi S2 ngelanjutin ke Polandia. Terus dengan cari-cari informasi itu gimana tuh Bang? Oh ya, mungkin kalau di balance-nya juga mungkin agak susah ya mungkin dia, apalagi kalau kita ditakut kan, karena abang dulu waktu intens nyari informasinya itu tahun terakhir, memang ya kayak ngorbanin beberapa waktu, kayak misalnya nggak ngurangin waktu main ngobrol sama temen, atau harus begadang beberapa kali, karena memang tadi mulai mencari informasinya, yang mulai tahu jurusan mana yang tadi abang bilang tadi, abang mulai tahu jurusan mana yang abang mau itu mendekati tahun akhir. Jadi mau tidak mau harus update informasi lagi yang sesuai dengan yang abang mau, karena sadar kondisi kalau itu sudah mulai mepet di akhir, ya akhirnya ya ngorbanin beberapa hal, kayak misalnya ya tadi yang abang bilang tadi. Kalau tadi makanya tadi abang bilang kalau dari adik-adik bisa tahu dari sekarang mau kemana atau maunya apa, dan bisa istilahnya sekarang kalau misalnya masih punya banyak waktu kan, kita nggak perlu harus spend banyak waktu gitu, kayak mungkin sehari berapa menit buat mulai nyicil cari info, nanti mulai pas terakhir udah mau lulus misalnya baru dirangkum mana yang mana dicari. Kan kalau udah ngerangkum nggak perlu lagi spend waktunya mungkin jauh lebih sedikit dibanding harus mulai mencari dari awal. Jadi lebih mending kalau saran abang untuk adik-adik yang masih punya waktu, kalau misalnya ada niatan sedikit, mulai dari sekarang mencari, supaya nanti pas di ujung-ujung nggak perlu banyak ngorbanin waktu untuk mencari informasinya tadi. Terus Bang, menurut abang pribadi nih, apa aja sih nilai-nilai yang harus dimiliki seorang santri itu? Kalau ditanya untuk spesifik salah satu atau dua nilai agak susah ya. Mungkin yang tadi yang sudah disebutin aja satu. Misal apalagi kalau misalnya punya impian mau sekolahnya contoh ke negara di Polandia yang bukan mayoritas Islam, biar kita mau tidak mau harus pandai menyesuaikan ya. Ya mungkin itu kan udah dari yang, apalagi yang sekarang untuk adik-adik yang masuk para sekarang kan, yang harus misalnya contohnya masuk pondok sama macam kan, contoh adaptasi ya. Kita kalau yang biasanya enak-enak di rumah, kalau harus mondok harus di asrama, itu sebenarnya udah ada mungkin yang nilai bisa diambil, kayak nanti kalau misalnya keluar kemana, pandai-pandai beradaptasi dengan ya adaptasi dengan syarat-syarat tertentu yang kita nggak boleh juga harus full lepas dengan apa yang kita punya. Jadi ada skill adaptasi yang sesuai lah dengan situasi dan tidak mengurangi karakter kita yang kita punya. Itu mungkin yang paling penting. Satu, yang kedua yaitu ya semangat usaha mencari, ya istilahnya semangat pantang menyerahnya lah gitu. Mungkin udah umum ya disebutin di mana-mana kalau misalnya ngobrol sama alumni yang manapun, mau alumni yang sekolah maupun alumni yang kerja, memang situasi sekarang memang menuntut kita untuk lebih gigih aja. Harus lebih semangat tuh belajarnya Bang. Ya belajar atau apapun yang kita pingin masing-masing harus diusahakan lah. Boleh nggak sih Bang ajarin kami beberapa bahasa Polandia yang simpel-simpel aja Bang? Apa contohnya misalnya kalau mungkin greetingnya di Polandia ya, kayak kita contohnya misalnya kita ketemu orang mau minta maaf, kita bisa bilang przepraszam. Itu kayak agak umum, bisa dipakai, bisa minta maaf, bisa kayak permisi. Ya, kalau tadi yang baru ingat sekarang untuk misalnya selamat siang itu dzień dobry, tapi itu definisinya untuk satu hari, enggak siang doang, jadi kayak satu hari gitu. Selamat kayak good day-nya di bahasa Inggris, dzień dobry-nya di bahasa Poland. Begitu yang simpel yang kayak ingat sekarang. Coba Bibi coba yang tadi cara minta maaf. Apa tadi Bang? Przepraszam Bang. Ya itu sebenarnya juga abang masih susah nyebutinnya. Itu karena itu ada huruf P, R, Z, S di awal, yang harusnya penyebutannya itu ada sebutan S yang berbeda di mereka. Tapi kalau abang biasanya nyebut przepraszam, masih susah. Przepraszam, abang pun masih dibilang salah nyebutinnya. Makanya paling yang lebih gampang kayak tadi yang dzień dobry. Ya, dzień dobry itu 2 kata.
Dzień dobry. Ya. Jadi begitu Sobat Santri. Kita harus menjunjung dan menjaga nilai-nilai selama di pondok, seperti semangat belajar, gigih untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, seperti biasanya kita di pondok itu bertemu dengan teman-teman dari beda wilayah, dan beranilah untuk bermimpi, beranilah untuk melangkah maju ke lingkungan yang walaupun itu jauh dari kita. Sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.